Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kembali lagi bersama saya Yusuf Supradi SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini saya akan membahas keterkaitan materi antar modul, diantaranya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif yang akan melahirkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti diantaranya budaya positif. Di sini ada beberapa materi yang harus saya pahami. Di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Konsep ini perlu dipahami oleh seorang guru, karena disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Adapun yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Konsep ini harus dipahami oleh guru karena pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan kepercayaan mereka. Konsep yang ketiga adalah kita harus memahami posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima yang paling baik, guru harus sebagai manajer. Konsep yang keempat yaitu keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah konsep segitiga restitusi. Teknik ini digunakan sebagai cara menyelesaikan masalah. Sebagai guru, saya memposisikan sebagai manajer pembelajaran dan menggunakan teknik segitiga restitusi sebagai caranya. Adapun tahapannya adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan teknik segitiga restitusi ini, saya berupaya menjadikan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi yang sebelumnya. Dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan budaya positif di sekolah, maka kita akan lebih mudah untuk menerapkan materi-materi yang sebelumnya kita pelajari, yakni yang pertama, penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kita juga bisa lebih mudah menjalankan nilai dan peran guru penggerak, dan juga lebih mudah mencapai visi yang sudah direncanakan sebagai guru penggerak. Refleksi pemahaman. Untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul ini seperti disiplin positif, nilai kebajikan universal, hukuman dan penghargaan, konsep keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian konsep teori motivasi, teori posisi kontrol, dan teknik segitiga restitusi, maka saya lebih mudah dan lebih paham untuk mewujudkannya di sekolah dan didiseminasikan ke rekan sejawat. Setelah banyak mempelajari hal yang menarik di modul ini, ada satu hal yang paling menarik bagi saya, yaitu tentang teori penghargaan dan hukuman. Ternyata dengan memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, terdapat dampak negatifnya, diantaranya menumbuhkan sifat materialistis, merusak hubungan, bahkan bisa mematikan kreativitas siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dan menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah banyak mempelajari pada modul ini, saya mulai menyadari posisi kontrol saya sebagai guru seringkali ada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Walaupun sesekali posisi saya adalah sebagai teman yang seharusnya sebagai guru saya ada di posisi manajer pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas ataupun di sekolah? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan teknik segitiga restitusi dalam menangani masalah. Sebagai contoh, saya menangani siswa yang membuang sampah sembarangan dan siswa yang bertengkar di kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman dan perasaan saya setelah menangani masalah-masalah dengan segitiga restitusi, maka saya akan terus belajar dan berusaha memotivasi diri saya sendiri untuk terus mengembangkan nilai-nilai dari budaya positif di sekolah berdasarkan nilai-nilai universal. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ada hal-hal yang baik, yaitu budaya positif siswa yang terlihat sudah ada, yaitu motivasi belajar yang baik dan mandiri, juga mempunyai sikap yang disiplin. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah sebagai guru harusnya saya ada di posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya selalu ada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah sebagai guru. Dan itu membuat saya menyesal dan ingin sekali memperbaikinya. Namun, sesudah saya mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan sebagai manajer pembelajaran. Sehingga saya merasa tenang, senang, dan merasa bahagia. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya tentu pernah. Namun, pada pelaksanaan saya hanya menggunakan 1 atau 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Itu pun urutannya seringkali acak dan tidak terstruktur. Selain konsep-konsep yang disampaikan di modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Tentu banyak hal dan ilmu-ilmu baru yang harus saya pelajari. Adapun hal lain yang harus saya pelajari adalah menciptakan kolaborasi baik antara sesama guru ataupun dengan orang tua siswa. Karena budaya positif ini juga harus dilakukan di rumah masing-masing selain di sekolah. Sehingga menjadi karakter positif siswa yang nanti akan mengakar sampai masa depannya. Pada video koneksi antar materi modul 1.4 ini, sepertinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensinya. Saya Yusuf Supriyadi, calon buruh penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.